warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Juniati dari kelas PIA semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perkembangan Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Ahmad Afandi, MAG. Mohon maaf apabila dalam video ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan. Peradaban Cina dan India pra-Islam. Peradaban Tiongkok atau Cina adalah salah satu sejarah kebudayaan tertua di dunia. Dari penemuan arkeologi dan antropologi, daerah Tiongkok telah didiami manusia purba sejak 1,7 juta tahun lalu. Peradaban Tiongkok berawal dari berbagai negara kota di sepanjang jalan Lembah Kuning pada zaman Neolitikum. Sejarah tertulis, Tiongkok dimulai sejak pada masa dinasti Shang tahun 1750 hingga 1045 sebelum Masehi. Cangkang kura-kura dengan aksara Tionghoa kuno memiliki penanggalan radiokarbon hingga 1500 sebelum Masehi. Yang merunut sejarah berasal dari zaman dinasti Shang. Budaya, sastra, dan filsafat Tiongkok berkembang pada masa dinasti Zhou pada tahun 1066 hingga 221 sebelum Masehi yang melanjutkan dinasti Shang. Pada zaman dinasti Zhou, aksara Tionghoa modern mulai berkembang. Kekayaan Cina yang begitu melimpah mengembangkan kemajuan kebudayaan yang cepat dan beragam. Sungai Huanghe atau Sungai Kuning. Mengalirnya Sungai Huanghe dan Sungai Yangtze merupakan sumber kehidupan bangsa Cina dulu dengan bercocok tanam dan berternak di sekitar Sungai Huanghe dan Yangtze. Cepatnya kemajuan teknologi pertanian membuat alat-alat tani dari besi, tembaga, tombak, dan alat rumah tangga lainnya mendorong terbentuknya kerajaan. Adapun beberapa kekaisaran atau dinasti Cina sebelum keislaman, yang pertama yaitu dinasti Xia, merupakan dinasti pertama dalam catatan sejarah agung dan sejarah bambu. Dinasti ini didirikan oleh Yu Yang Agung. Yang kedua yaitu dinasti Shang. Dinasti Shang adalah dinasti yang kedua setelah dinasti Xia. Dinasti ini merupakan dinasti Cina asli yang tumbuh dan berkembang di sekitar Lembah Kuning pada tahun 1500 sebelum Masehi hingga 1027 sebelum Masehi. Dinasti Xia mampu mengembangkan pemerintahan dan peradaban. Ibu kota dinasti Xia berada di kota Anyang, sebelah utara lembah Sungai Kuning. Kota Anyang merupakan salah satu kota tertua di Cina selain kota Qiao. Pada masa dinasti inilah mulai dikenal tulisan, di mana berupa tulisan gambar atau piktograf yang ditulis oleh Raja Shang dan juga merupakan pendeta pada waktu itu sebagai alat untuk memohon kepada dewa-dewa. Yang ketiga yaitu dinasti Zhou atau Zhou tahun 1027 hingga 221 sebelum Masehi. Zaman dinasti Zhou atau Zhou ini ditandai dengan kemajuan kreativitas intelektual yang mana berkembang ajaran filsafat Cina di antara para pemikir Cina zaman Zhou ini, yaitu Konfusius yang mengembangkan ajaran Konfusianisme, Lao Tse yang mengembangkan Taoisme, Han Feifu yang mengembangkan ajaran legalisme, Moti atau Mozu yang mengembangkan monisme, kaum Sofis yang mengembangkan sofisme, dan individualisme. Yang keempat yaitu dinasti Qin pada tahun 221 sampai 206 sampai Masehi. Dinasti ini berhasil menyatukan Tiongkok yang terpecah menjadi beberapa kerajaan pada periode negara perang melalui penaklukan terhadap kerajaan lain, dengan penaklukan terakhir yaitu kerajaan Qi.
pertama yaitu dinasti Han pada tahun 206 hingga 220 sebelum Masehi. Dinasti Han didirikan oleh Liu Bang, pemimpin pemberontak yang dilakukan rakyat dan meruntuhkan dinasti sebelumnya, yaitu dinasti Qin. Zaman dinasti Han terbagi menjadi dua periode, yaitu dinasti Han Barat pada tahun 206 sebelum Masehi hingga 9 Masehi dan dinasti Han Timur pada tahun 23 sampai 220 Masehi. Yang keenam yaitu zaman tiga negara pada tahun 220 hingga 280. Zaman tiga negara Wei, Wu, Su adalah periode pecahan Tiongkok yang berlangsung setelah hilangnya kekuasaan de facto dinasti Han. Yang ketujuh yaitu dinasti Jin dan 13 negara pada tahun 280 hingga 420 sebelum Masehi, di mana Tiongkok berhasil dipersatukan untuk sementara waktu pada tahun 220 oleh dinasti Jin. Yang kedelapan yaitu dinasti Utara dan Selatan pada tahun 420 hingga 589 sebelum Masehi. Zaman ini merupakan masa perang saudara dan pepecahan politik, walaupun merupakan zaman berkembangnya seni dan budaya, teknologi, agama, budaya, dan Taoisme. Yang kesembilan yaitu zaman Sui Dynasty. Setelah hampir 4 abad pepecahan, dinasti Sui berhasil mempersatukan kembali Tiongkok tahun 589 dengan penaklukan Yangzian. Periode kekuasaan dinasti Sui ditandai dengan pembangunan terusan besar Tiongkok dan pembentukan banyak lembaga pemerintahan yang nantinya akan diadopsi oleh dinasti Tang. Peradaban India. Nama India pada awalnya itu adalah Hind dari kata sungai Sindhu, kemudian menjadi Hindustan. Sin adalah nama penguasa dahulu di India, yaitu anak Namidu. Kata Sin itu adalah Bharata. Beratus tahun sebelum Nabi Isa lahir, India telah menempati kedudukan yang tinggi dalam tamadun dunia, terutama soal keagamaan dan metafisika. Dari sanalah timbul agama Brahmana dan juga Buddha Gautama. Dari bekas reruntuhan kota lama di India, Mohenjo-daro dan Harappa, didapat orang dengan kepandaian penduduknya dalam seni bangunan sudah mengenal tulisan dan mata uang. Peradaban India juga sering disebut dengan peradaban Sungai Indus yang dialiri oleh 5 anak sungai, yaitu Yelum, Chenab, Ravi, Beas, dan Sotli, yang kemudian dikenal dengan sebutan Punjab atau daerah 5 aliran sungai. Peradaban lembah Sungai Indus sebanding dengan peradaban Mesopotamia, lembah Sungai Huang, Ho, dan Mesir. Penduduk asli India adalah bangsa Dravida yang memiliki ciri-ciri kulit hitam. Eksistensi bangsa Dravida tergeser oleh bangsa Arya. Pada masa bangsa Arya inilah muncul agama Hindu, penerapan sistem kasta oleh bangsa Arya. Proses kultural di India melahirkan sejarah politik India hingga abad ke-7 sampai Masehi. Ada beberapa kerajaan yang berperan penting pada masa peradaban India pada perkembangan bangsa Arya. Datang Iskandar Zulkarnain, Alexander the Great dari Persia ke India melalui Selat Kaibair dan mendirikan kekuasaan di daerah tersebut. Namun, pada akhirnya tidak bertahan lama karena dikalahkan oleh Chandragupta pada tahun 324 sebelum Masehi, yang kemudian berdirilah kerajaan Maurya.
Raja yang terkenal pada dinasti ini adalah Asoka pada tahun 268 hingga 232 sebelum Masehi, yang merupakan cucu Chandragupta Maurya. Didirikan oleh Chandragupta pada tahun 320 hingga 330 sebelum Masehi, yang berpusat di Sungai Gangga. Ya, berbeda dengan Asoka yang beragama Buddha, Chandragupta beragama Hindu, tetapi agama Buddha masih tetap berkembang pada zaman kerajaan ini. Perkembangan selanjutnya dipimpin oleh Samudragupta mencapai masa kemasan. Setelah itu dipimpin oleh Chandragupta II. Namun, sepeninggalan Chandragupta II, kerajaan ini mulai memundur. Berbagai suku bangsa di Asia Tenggara mulai menyerbu selama 2 abad. Masa gelap tersebut menimpa India. Akhirnya, pada abad ke-7, muncul Raja Harsavardhana yang membangun kembali kerajaan tersebut. Di sisi lain, Islam lahir yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW di Mekah pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan Andhra atau Kerajaan Benggala didiami oleh bangsa Dravida, letaknya di pantai Teluk Benggala antara muara Sungai Godavari dan Krishna. Pada masa pemerintahan Raja Asoka, kerajaan ini ditaklukkan dan harus membayar upeti, tetapi kemudian hari kerajaan tersebut bertambah kuat, sehingga seorang dari antara raja-raja dapat menduduki kerajaan Maurya. Yang kedua, Kerajaan Parthi yang berada di India Barat. Pada mulanya, kerajaan tersebut merupakan sisa kerajaan Iskandar Zulkarnain di Persia, yaitu Kerajaan Bactria. Kerajaan Bactria kemudian ditaklukkan oleh bangsa Parthi yang kemudian terus merebut daerah Sungai Indus di India Barat. Terjadi perpindahan bangsa Asia Tenggara ke India, bangsa Parthi dan Saka, dengan cara besar-besaran. Raja yang terkenal dari bangsa Parthi adalah Gondopares, yang menurut berita, raja inilah yang membawa agama Kristen ke India. Yang keempat, yaitu Kerajaan Kusa yang berada di India Utara. India Utara menderita kerusakan juga disebabkan masuknya bangsa Yuezhi dari Tiongkok Tengah. Sesudah mengetahui kelemahan-kelemahan raja-raja Andhra, bangsa Yuezhi berusaha untuk merebut kerajaan India. Mula-mula mereka menaklukkan daerah Gandhara dan Punjab. Lalu di sana mereka mendirikan kerajaan yang bernama Kushan. Raja yang pertama yaitu Kandisne pada tahun 40 sesudah Masehi, sedangkan raja yang termasyhur bernama Kanishka tahun 120. Yang kelima yaitu Kerajaan Magadha. Terdapat 3 dinasti pada masa kerajaan ini, yaitu yang pertama dinasti Naga, yang kedua dinasti Manda, yang ketiga dinasti Maurya. Perpaduan budaya timur dan budaya barat, Helenisme, hal tersebut kemudian mendorong India semakin menjelma menjadi pusat peradaban penting dunia.